Halo sahabat Oculus, terima kasih masih setia menonton channel kita. Jangan lupa untuk share dan berikan komentarmu di channel kita. Thank you. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Para pemimpin HKBP yang kita hormati dan kita sayangi, mulai dari Upui Purus hingga para pendeta resort, para pelayan seluruhnya, begitu juga warga dan undangan sekalian. Setelah beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan PSS menurun untuk menentukan kira-kira firman Tuhan yang mana yang sebaiknya kita renungkan pada pembukaan konsultasi nasional ini. Kami tiba pada kesimpulan untuk memilih Yeremia 29 ayat 7 sebagai renungan kita. Usahakanlah shalom kota kemana kamu aku telah buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab di dalam shalomnya menjadi shalommu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sepanjang pengamatan saya, Alkitab kita penuh dengan apa yang disebut paradoks. Menurut Oxford Dictionary, paradoks berarti sebagai berikut. Di dalam bahasa Inggris disebut a seemingly absurd or contradictory statement or proposition which, when investigated, may prove to be well-founded or true. Terjemahannya, suatu pernyataan atau usulan yang kelihatannya aneh, yang jika diinvestigasi bisa sangat berdasar dan benar. Salah satu paradoks yang kita kenal di dalam Alkitab dan menjadi paradoks dari kekristenan adalah apa yang Rasul Paulus katakan ke orang-orang Kristen di Korintus. Ketika pada waktu itu orang-orang Kristen di Korintus, termasuk teristimewa para patronnya, menganggap orasi yang hebatlah yang menentukan, Rasul Paulus memilih menyatakan bahwa ketika dia di Korintus, dia hanya memberitakan Yesus yang tersalib. Malah
1 tahun kemudian setelah dia menulis suratnya yang pertama, ketika para rasul superlatif yang menganggap dirinya hebat, lebih hebat dari rasul itu, Paulus bukan justru menyebutkan kekuatan-kekuatannya, melainkan kelemahan-kelemahannya. Sehingga dia datang dengan paradoks yang lain yang berbunyi, di dalam kelemahan kekuatan Allah nyata. Dan ketika dia mau berpisah dari para penatua kota Efesus, dia yang dalam hidupnya tidak pernah menyusahi para pendengar Injilnya, tetapi bekerja dengan tangannya sendiri, ia juga menyatakan satu paradoks lain yang bunyinya sebagai berikut, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan Yesus sang Rabi yang kepadanya kita belajar banyak berguru, pernah mengatakan pada Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar karena mereka akan dikenyangkan. Berdiri dan berfungsi, kita mengadakan persiapan yang matang. Karena itu, untuk itulah Yeremia 29 ayat 7 sangat penting untuk kita renungkan. Biasanya kalau orang datang ke satu kota tertentu, ke suatu negeri tertentu, dia mengutamakan shalomnya. Tapi justru paradoks Yeremia ini yang mau diajak untuk kita renungkan. Mari pertama-tama mengusahakan. Ini kata mengusahakan yang dipilih, dan di dalam bahasa Ibrani itu dasar. Itu bukan asal-asalan, tapi memikirkan secara cermat, merencanakan secara baik, dan melakukan sesungguh-sungguhnya. Itulah kata mengusahakan itu. Mari lewat firman ini kita merenungkan. Kemarin saya sempat berbicara-bicara dengan Pendeta Daniel Harahap, ketua pelaksana dari KONAS ini. Karena tentu beliau sudah memikirkan sebagai pendeta yang bertugas di sini, apa yang harus dilakukan. Beliau mengatakan bahwa pada waktunya 2 juta orang akan datang ke ibu kota yang baru. Mungkin 10% dari antaranya adalah para murid Yesus. Dan dari antara 10% itu pasti ada warga HKBP. 200.000 lah nanti orang Kristen dari seluruh Indonesia datang ke ibu kota yang baru. 10%. Dari 200.000 itu mungkin 40.000 warga HKBP akan datang. Itu masih di ibu kota negara yang baru, belum lagi di kota-kota satelit yang ada di sekitarnya. Tambahkan 20.000, dan tambahkan juga ke sana. Sekarang warga kita di distrik ini 17.000. 77.000 in total. Nanti warga HKBP di sini akan menjadi berkat bagi ibu kota dan sekitarnya. Sekarang mari kita tanya, apakah kita melihat peluang yang cukup besar itu dapat mengusahakan shalom untuk ibu kota dan rakyat yang akan datang ke sini? Pasti akan ada konflik-konflik sosial yang baru yang muncul. Di mana peran HKBP untuk itu? Saya mengamati ungkapan-ungkapan atau narasi-narasi dari para pembantu presiden yang mengungkapkan apa latar belakang pendirian ibu kota yang baru ini, dan apa visinya ke depan. Ada 3 yang penting kita ingat. Yang pertama adalah latar belakangnya. Memindahkan dari ibu kota Jakarta yang kita kenal
digohi akan masalah, termasuk polusi, kepadatan penduduk, tanah yang makin menurun, dan kemungkinan kalau panas bumi akan terus berlanjut, Jakarta akan tenggelam. Oleh karena itu dipindahkan untuk tujuan apa? Kota yang akan dibangun akan menjadi kota yang modern dengan teknologi tinggi, tapi hijau, ramah lingkungan. Maka dimenangkanlah karya dari Sibarani CS yang memimpikan satu kota dengan visinya Nagara Rimba Nusa, dan dua pemenang lainnya akan mendukung pembangunan kota ini. Investor dari seluruh dunia kita dengar sudah mau bergegas datang untuk membangun kota yang punya visi yang luar biasa. Indonesia akan menjadi perhatian dunia dengan ibu kotanya yang baru, yang hijau, di mana di dalam kota tidak diizinkan mobil yang memakai bensin, tetapi electrified. Sebelum masuk ke kota harus parkir dulu di luar kota yang pakai bensin. Inilah visinya yang pertama. Tapi yang kedua disebut juga bahwa dengan ibu kota yang begitu akan terjadi pemerataan ekonomi ke seluruh pelosok Indonesia. Saudaraku, apakah kita gereja yang tepat untuk Tuhan pakai membangun ikut kota ini? Saya dari pemahaman saya tepat, karena visi kita sudah jelas menjadi berkat bagi dunia. Apalagi tahun ini Opuye Porus membuat strategis sekali kita mengadakan reposisi pekabaran Injil. Bukan hanya mengenai isinya kita reposisi, bukan hanya mengenai metodenya, bukan hanya mengenai tujuannya, bukan hanya mengenai personelnya, bukan hanya mengenai pendanaannya, tetapi prioritasnya. Apakah kita buat dia prioritas atau tidak? Dan HKBP adalah gereja yang memiliki pemahaman misi yang sangat holistik, sangat komprehensif, sangat tepat, saudara-saudaraku. Tetapi pertanyaan adalah, mampukah kita sebagai HKBP merencanakan dengan baik warga kita yang ada di distrik-distrik lain dan juga warga kita yang ada di sini, supaya mengikuti paradoks shalom dari kota di mana kita tinggal. Sebab di dalam bahasa Ibrani-nya haya, kita akan mari hentikan memikirkan pertama kesejahteraan kita, tetapi mulailah dengan memikirkan kesejahteraan kota di mana orang lain juga ada di sana, bukan hanya kita. Tapi bagaimana? Saya mengusulkan kepada kita agar di dalam hari-hari ke depan, sebelum kita bersinode memutuskan untuk ke depan, kita sungguh-sungguh tetapkan pekerjaan kita ke depan. Usul saya nanti kepada diskusi-diskusi kita bentuklah tim yang lintas batas, lintas latar belakang untuk mempersiapkan kesempatan emas ini tidak tertinggal begitu saja. Biarlah roh Tuhan memimpin kita dalam konsultasi yang sangat penting ini, karena kita dipanggil, gereja HKBP ada untuk dunia, bukan hanya untuk kita sendiri. Amin. Ya Tuhan, firman-Mu dengan terang benderang sudah berbicara kepada kami, para hamba-Mu, yang memberi telinga dan hati, hamba-Mu yang memimpin pergerakan-Mu, ya Yesus Kristus, Raja Gereja. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, pikiran kami, di dalam pembicaraan-pembicaraan kami satu hari ini. Dan biarlah juga Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami ke depan, supaya betul-betul Tuhan
Kairos yang datang ini sungguh dapat engkau pakai melalui gerejamu AKBP, mengusahakan shalom dari ibu kota negara dan kota-kota yang ada di sekitarnya, mulai sekarang sampai 5 tahun yang akan datang dan setelahnya, supaya Tuhan, anak cucu kami bangga bahwa ayah ibu kakek mereka pernah, ya Tuhan, merencanakan dan melaksanakan kehendak-Mu untuk ibu kota negara yang baru dan untuk seluruh rakyat Indonesia di segala pelosok dunia ini. Terlebih Tuhan, karena ibu kota yang baru ini akan menjadi kota yang hijau, yang melakukan kehendak-Mu supaya kami merawat bumi